nggak belum kesempatan. Udah makan apa aja Pak di Makassar? Kemarin baru makan seafood sama sahabat saya Pak Anto. Berarti masih banyak. Dan sama Pak Wali Kota juga. Masih banyak makanan Makassar yang harus Masih. Bapak coba berarti. Masih. Baik, kita akan berbicara tentang metaverse, tapi sebelumnya ini memperkenalkan sedikit, membacakan sedikit biografi dari Pak Daniel Surya. Beliau adalah sosok futuristik yang memiliki kepercayaan serta visi besar terhadap teknologi di masa mendatang. Beliau adalah inovator, pengusaha, ahli brand, entrepreneur di bidang teknologi dan interaksi digital. Dan selanjutnya beliau adalah Executive Chairman dari Weir Group yang telah. Ini luar biasa sekali. Jadi saya mencoba menjelaskan dengan simpel. Sebab tadi dilihat dari hasil surveinya sebetulnya bisa menjadikan sebuah fundamental metaverse yang baik. Dunia metaverse itu cuma ada 3 komponen. Komponen yang paling utama, yaitu yang di tengah, itu namanya dunianya, dunia virtual. Apa itu dunia virtual? Bisa nggak kita mengunjungi dunia tersebut? Bisa. Nah, komponen dunianya itu cuma ada 3 teknologi. Yaitu yang pertama, augmented reality. Yang kedua, virtual reality. Yang ketiga, artificial intelligence. Nanti saya akan demokan sedikit-sedikit supaya ada bayangan. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah tahu yang namanya VR glasses yang handphone layarnya dipakai di sebuah toko, nempel di mata seperti ini. Anda bisa masuk ke dalam dunia virtual. Tetapi kalau Anda memakai VR, Anda nggak bisa jalan kemana-mana. Sebab Anda mesti duduk dan stay di sebuah tempat atau satu titik. Tapi kalau augmented reality, Anda bisa memakai kacamata seperti saya. Anda bisa bawa konten di sini. Dan Anda bisa kombinasikan kehidupan virtual Anda inside the VR dan keluar dengan AR. Bingung kan? Nanti saya demokan ulang. Lalu di sebelah kiri saya, yang warna lingkaran merah, itu adalah lingkaran yang kami sebut dengan hardware, peralatan. Kalau saya suka mengatakan hardware ini sebagai alat transportasinya menuju dunia virtual. Apa saja yang kita bangun ekosistemnya? Yang pertama adalah layar handphone Bapak Ibu sekalian dengan keterbatasannya tentu saja. Kedua, layar desktop, komputer yang ada di rumah, yang mungkin sekarang banyak dipakai oleh generasi berikutnya untuk duduk dan masuk ke dalam dunia game. Yang ketiga, sebuah kacamata yang namanya virtual reality. Yang keempat, alat transportasi satu lagi yang memainkan ini namanya kacamata augmented reality. 4 ini memungkinkan kita mengunjungi namanya dunia metaverse. Oke? Saya pelan-pelan. Yang ketiga, yang kuning itu adalah konten. Apa ini konten? Buat saya simpel sekali. Konten adalah penghuni dunia metaverse. Bentuknya apa? Digital. Kalau kita masuk gimana? Kita semua harus menjadi avatar atau digital human. Bentuknya bisa animasi, ya, dan Anda bisa masuk ke dalam dunia metaverse. Lalu apa yang menjadi infrastruktur dunia ini? Sebab dengan 3 komponen utama saja dunia metaverse sudah kejadian. Ya. Anda bisa masuk bentuknya 3D. Nanti masih ada pertanyaan, kenapa kok mesti 3D? Yang 2D aja, yang pakai Instagram sudah happy sekarang. Tunggu dulu.
Terima kasih Pak Daniel, teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya mencoba menyampaikan beberapa poin-poin dari hasil apa yang beliau sampaikan. Yang saya tangkap yang pertama, kalau kita punya avatar, ia akan kekal. Boleh kita sudah meninggal, maka avatar itu akan bisa bercakap-cakap dengan cucu kita atau cicit kita. Betul Pak ya? Betul. Jadi bikin semua avatar tak? Kalau kita mau tahu sama cucu tak? Ini serius loh. Ini teknologi baru. Bahwa salah satu warisan kita selama ini kan cuma fotonya kita punya kakek sama nenek. Kadang-kadang kita tidak tahu namanya siapa. Nah saatnya sekarang dengan teknologi, kalau kita punya avatar, walaupun kita terbatas umur kita, tapi avatar itu tidak terbatas umurnya. Dia bisa berbicara betul Pak ya? Bisa. Jadi dia bisa berbicara kalau kita sudah meninggal, terus cucu kita mau ketemu kakeknya di avatar, maka di metaverse dia bisa bercakap-cakap dengan kakeknya. Betul Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, itu yang pertama. Jadi perlu para alim ulama juga memberikan fatwanya soal ini. Yang kedua, ini pertanyaan Pak. Kalau saya ingin memperkenalkan kota saya, seperti apa yang kita berdiri di tempat ini adalah peta Kota Makassar yang sudah direvisi. Kami akan didimensikan ini. Dan setiap orang yang ingin jalan di Kota Makassar sampai ke seluruh lorong itu tidak perlu mengunjungi di situ, tapi dia masuk dunia metaverse. Apa bisa seperti ini? Tepat sekali. Jadi nanti kalau Makaverse jadi kita semua bisa berkunjung ke Kota Makassar 24 jam 7 hari persis, perbandingannya 1:1, dan kita bisa memiliki bahkan lahannya. Dan kita bisa mengisinya dengan konten-konten yang positif, sehingga kita bisa berinteraksi di dalam kota virtualnya secara 3D. Walaupun manusianya sudah istirahat, tapi avatarnya bisa melayani kalau saya tanya. Bisa. Nah ini teman-teman sekalian, ini hal baru, saya perlu mempertegas saja. Kalau kita sudah bikin avatar, misalnya Pak Sekda bikin avatar, Pak Sekda lagi tidur, kemudian ada yang tanya kepada Pak Sekda, itu bisa, karena dia tanya ke avatarnya. Maksudnya begitu Pak ya? Betul Pak. Jadi ini perlu kita tahu bahwa, jadi kalau Pak Erik lagi tidur, ada teman-teman partai yang mau ketemu saja di metaverse. Biar Pak Erik lagi tidur. Jadi kalau ada yang suka tidur siang, ini paling menolong ini. Ini bisa tidur siang. Bikin cepat kita punya avatar supaya kita bisa tidur siang. Jadi tidak dihalangi tidur paginya kita. Kira-kira begitu. Dan dia suka tidur pagi ini menolong sekali cepat bikin avatar. Cocok Pak ya? Betul. Nah, yang ketiga, ini banyak pertanyaan saya nih Pak. Pendidikan tadi. Tadi pendidikan itu anak-anak saya tidak pernah ada, anak-anak tidak pernah lihat ayam. Tidak pernah tahu anak ayam itu bertelur. Avatar bisa menolong kita dengan reality, dengan virtual reality tadi. Bahkan anak saya juga Pak, waktu tes TK ada isiannya. Air maksudnya dimasak. Dia tulis air dipencet. Dia tidak pernah lihat air dimasak. Dia hanya lihat dari kecil air dipencet. Beda dengan kita, kalau air dimasak. Ini saya kaget juga anak-anak tulis air dipencet. Nah, artinya ini sebuah perkembangan pikiran generasi. Pertanyaan berikutnya Pak, ini banyak ya. Kalau kita tidak bikin metaverse, maka orang lain akan memetaversekan Makassar, suka tidak suka. Apa betul itu? Betul Pak. Berarti data kita akan diambil oleh orang lain. Kenapa kita berinisiasi bikin metaverse dan ikut metaverse Indonesia? Supaya tadi Indonesia ini tidak dijajah lewat metaverse. Betul. Maka Makassar menjadi mudah-mudahan kota pertama yang respon terhadap metaverse Indonesia. Di pelayanan publik bisa 7 hari 24 jam. Semua pelayanan protes boleh sudah tutup karena kita tutup jam 5.
tetapi pelayanan tetap bisa 24 jam karena lewat metaverse. Dan itu sah, Pak ya? Sah menurut itu. Nah, kenapa kita mesti metaverse? Karena kita ingin Makassar 24 jam, kita ingin pelayanan tidak pernah berhenti, kita ingin ekonomi berputar lebih cepat, dan kita ingin semua masyarakat terlibat di dalamnya. Kenapa kan begitu? Contoh kita Pak. Kecuali belum bisa kami secara metaverse. Kalau sekarang, kalau saksi kita bisa. Karena lewat telepon, apa namanya perwali. Gak bisa takut tanya itu, ada istriku di sini. Saya kira, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak.